Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat. Kali ini saya akan berbagi materi mengenai MBTI dan tes 4 skala personalitas. MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator ramai diperbincangkan anak remaja. Tes ini dapat mengidentifikasi personalitas masing-masing individu, mulai dari kekuatannya, MBTI, dan tes 4 preferensinya. Penelitian tahun 1977 mengatakan bahwa MBTI ini digunakan untuk mengukur personalitas seseorang. Penelitian tersebut dikatakan bahwa MBTI diukur dari instrumen ringkasan dari proses penilaian, tinjauan luas, reliabilitas, dan validitas. Hasil dari MBTI ini mengacu pada 4 skala diantaranya. Yang pertama, extraversion dan introversion. Kemudian yang kedua, sensation dan intuition. Yang ketiga, thinking dan feeling. Yang keempat, judging dan perceiving. Untuk yang pertama yaitu extraversion dan introversion. Salah satu penilaian personalitas seseorang yang dapat dilihat apakah ia pribadi yang ekstrovert atau introvert. Keduanya menentukan bagaimana individu dapat berinteraksi dengan dunia luar. Orang dengan kepribadian introvert cenderung berorientasi pada tindakan langsung, menikmati interaksi sosial, dan merasa bersemangat ketika ia sudah menghabiskan waktu bersama orang lain. Sementara itu, kepribadian introvert lebih sering bertualang dalam pemikirannya, menikmati interaksi sosial yang mendalam dan bermakna, serta lebih merasa terisi ketika ia menghabiskan waktunya sendirian. Setiap individu punya kedua preferensi ini dalam dirinya, hingga pada satu titik ada yang lebih dominan antara extrovert atau introvert. Yang kedua adalah sensation dan intuition. Pada skala ini, MBTI melihat bagaimana seseorang dapat mengumpulkan informasi dari dunia di sekitarnya. Pada skala sensation atau merasakan, menggambarkan ketika ia cenderung memberikan banyak perhatian pada kenyataan yang ada. Individu akan mempelajari dunia di sekitar secara mandiri. Selain itu, ia akan lebih berfokus pada fakta dan detail, serta melibatkan diri dari pengalamannya secara langsung. Sementara pada skala intuisi, individu lebih memperhatikan pola dan impresi. Ia juga lebih suka memikirkan kemungkinan, membayangkan masa depan, serta menggali teori abstrak. Yang ketiga adalah thinking dan feeling. Skala MBTI antara pemikiran atau thinking dan perasaan atau feeling menentukan bagaimana individu membuat keputusan yang dikumpulkan dari skala sensation dan intuition. Individu yang berpikir atau thinking sebuah hal berdasarkan fakta dan data objektif lebih condong pada pribadi yang konsisten, logis, dan impresional saat membuat keputusan. Di samping itu, individu yang mengutamakan perasaan atau feeling lebih mudah mempertimbangkan orang yang ia hadapi dan emosi yang hadir sebelum menentukan keputusan, hingga pada akhirnya ia bisa mengambil kesimpulan dalam memutuskan sesuatu. Yang keempat adalah judging dan perceiving. Skala keempat pada MBTI ini menentukan bagaimana individu akan berhubungan dengan dunia luar. Individu yang condong pada penilaian atau judging akan lebih bersikap terstruktur dan tegas atas keputusan. Di lain sisi, individu yang lebih condong pada persepsi yang lebih menerima atau perceiving dapat digambarkan sebagai pribadi yang terbuka, fleksibel, dan mudah beradaptasi. Skala ini menentukan seperti apa personalitas seseorang ketika digabungkan dengan skala-skala lainnya. Bagaimana skala judging dan perceiving ini dapat mendeskripsikan apakah kalian termasuk pribadi yang ekstrovert atau introvert. Dalam mendapatkan informasi, sensing, intuiting,
dan bagaimana Anda membuat keputusan thinking, feeling. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai teori skala MBTI. Untuk mengetahui tes MBTI, kalian bisa mengikuti tes MBTI pada video selanjutnya. Nantikan video tentang tes MBTI ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang tes MBTI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.